Persibobotoh auto iri dengki ketar-ketir, taktik Mauricio Souza semakin jitu. Bruno Tubarao resmi gabung Persija Jakarta. Datangnya sang mesin serang ini siap mengubah peta kekuatan Liga. Saksikan bagaimana dampaknya terhadap rival-rival Persija di berita lengkapnya. Keputusan mengejutkan yang mengiris hati Jakmania. Persija Jakarta tidak daftarkan Ryo Matsumura di putaran pertama Super League. Apa alasan dibalik langkah penuh tanda tanya ini? Tonton selengkapnya dan rasakan gejolaknya. Sebelum lanjut ke berita selengkapnya, jangan lupa subscribe channel Dangdil dan like video ini agar gak ketinggalan berita-berita terbaru hari ini. Persaingan di panggung BRI Super League 2025-2026 semakin membara. Persija Jakarta kembali membuat kejutan besar yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Macan Kemayoran resmi mendatangkan pemain asing ke-10 mereka, seorang winger lincah asal Brazil bernama Bruno Tubarao dengan mahar fantastis mencapai 6,95 miliar rupiah. Langkah ini bukan sekedar transfer biasa, melainkan sinyal perang yang dikirim langsung ke markas para rival, terutama Persib Bandung, bahwa Persija siap menyerbu puncak klasemen dengan amunisi mematikan. Bruno Tubarao, mantan pemain klub Serie A Brazil Ceará, bukanlah nama sembarangan. Kecepatan bak peluru, kelincahan seperti tarian di atas rumput hijau, dan insting memecah pertahanan lawan menjadi senjata yang siap meledak di stadion-stadion Indonesia. Kabar kedatangannya awalnya berhembus dari jagat media sosial, kemudian dikonfirmasi oleh jurnalis Brazil, Neto Horacio. Sejak saat itu, publik sepak bola tanah air langsung heboh. Tak sedikit Jakmania yang membanjiri komentar di Instagram dengan teriakan penuh antusias, seolah menyambut pahlawan baru yang akan memimpin serangan. Bagi Persija, ini adalah puzzle terakhir untuk menyempurnakan pasukan yang sudah dipenuhi darah Samba. Sebelumnya, 8 pemain Brazil dan 1 bintang Jepang telah menghuni skuad, membentuk harmoni internasional yang memadukan teknik, kekuatan, dan mental juara. Kini, dengan Tubarao di sektor sayap, Macan Kemayoran ibarat singa yang telah tumbuh sayap, mampu menyerang dari segala arah. Sementara itu, di Bandung, kabar ini pasti menjadi alarm yang memekakkan telinga. Persib, sang rival abadi, harus segera menyiapkan benteng yang lebih kokoh karena begitu peluit kick-off dibunyikan, Tubarao akan melesat di sisi lapangan, siap memporak-porandakan lini pertahanan manapun yang berani menghalanginya. Inilah momen ketika Persija mengangkat bendera perang tinggi-tinggi dengan Bruno Tubarao sebagai senjata rahasia bernilai miliaran rupiah. Super League ini bukan lagi sekedar kompetisi, ia telah merubah menjadi panggung drama epik, di mana setiap laga adalah pertempuran dan setiap sentuhan bola bisa menjadi babak baru dalam kisah kejayaan Macan Kemayoran. Persija Jakarta harus menerima pukulan telak jelang bergulirnya putaran pertama BRI Super League 2025-2026. Gelandang kreatif yang selama ini menjadi motor serangan, Ryo Matsumura dipastikan tak akan beraksi di lapangan hijau. Kepastian pahit ini diumumkan langsung oleh pelatih Souza pada 13 Agustus 2025 setelah sesi latihan di Depok. Dengan wajah serius, Souza mengungkapkan bahwa Ryo menderita cedera berat yang memaksanya naik meja operasi. Waktu pemulihan yang memakan 3 hingga 4 bulan membuat sang maestro umpan itu baru bisa kembali memperkuat Macan Kemayoran di putaran kedua. Para Jakmania pun terenyak seolah kehilangan denyut nadi permainan tim. Media-media besar tanah air seperti liputan6.com, bola.net, dan skor.id kompak memuat kabar ini, menegaskan absennya Ryo sebagai fakta pahit yang tak terbantahkan. Bahkan Jawa Pos menyoroti hilangnya nama sang pemain dari daftar resmi I-League, memunculkan spekulasi bahwa Persija benar-benar menutup buku untuknya di putaran pertama. Padahal kehadiran Ryo selama ini bak arsitek serangan yang mengatur ritme dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Tanpa dirinya, publik bertanya-tanya siapa yang akan menjadi otak permainan. Meski demikian, Persija tetap menunjukkan tajinya di awal musim dengan menghancurkan Persita Tangerang 4-0 di Jakarta International Stadium pada 10 Agustus 2025. Namun kemenangan itu terasa setengah hampa bagi sebagian fans sebab bayang-bayang absennya Ryo masih menyelimuti ruang gembira. Ini bukan gosip, bukan kabar burung. Ini kenyataan pahit yang harus diterima Macan Kemayoran.
Kehilangan Ryo Matsumura di putaran pertama ibarat kapal perang yang berlayar tanpa nahkoda, menantang gelombang ganas kompetisi dengan doa agar sang jenderal lapangan hijau segera pulih dan kembali memimpin pasukan orangnya dari garis tengah. Alano 5 benar-benar menjelma menjadi sosok pejuang yang tak terbendung, bak gladiator di medan perang yang menolak untuk menyerah sebelum kemenangan diraih. Sejak peluit kick-off dibunyikan, sorot matanya menyala penuh determinasi. Langkahnya tegas, dan setiap sentuhan bola memancarkan aura kepercayaan diri yang mematikan. Lawan-lawannya mencoba menghentikannya bagaikan dinding rapuh di hadapan badai. Satu gocekan, satu perubahan arah, cukup untuk membuat mereka terjatuh atau terpaku di tempat. Penonton yang memadati stadion tak henti-hentinya berdiri setiap kali sang winger berhasil ini beraksi, seolah mereka sedang menyaksikan keajaiban yang langka di panggung sepak bola. Kecepatan Alano bagai kilatan petir yang menyambar di langit malam, sementara driblenya seperti aliran air yang mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menembus pertahanan lawan dengan keberanian seorang prajurit yang siap menghadapi ribuan musuh. Umpan-umpannya presisi seperti anak panah yang melesat tepat ke sasaran, dan ketika peluang emas datang, ia tak pernah ragu. Sepakan kerasnya menembus gawang lawan, memecah keheningan dengan dentuman sorak yang memekakkan telinga. Gol tersebut bukan sekedar tambahan angka di papan skor, melainkan penanda bahwa malam itu adalah panggungnya, bahwa ialah penguasa permainan. Setiap aksi Alano bukan hanya permainan teknis, melainkan seni yang memikat mata. Para bek lawan terlihat kehilangan arah. Kiper pun beberapa kali terpaksa terbang menyelamatkan gawangnya dari serangan mematikan sang maestro. Wajahnya tetap fokus, tak goyah oleh tekanan, bahkan semakin panas seiring waktu berjalan. Pada menit-menit akhir, ketika stamina pemain lain mulai menurun, Alano justru tampak seperti baru memulai pertandingan. Ia terus menggempur, terus mengancam, memastikan dominasi timnya tak terbantahkan. Ketika peluit akhir berbunyi, seluruh stadion berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Mereka tahu, malam ini bukan sekedar kemenangan, melainkan pertunjukan dari seorang pemain yang bermain dengan hati, jiwa, dan naluri pembunuh di lapangan. Gelar Man of the Match hanyalah pengakuan formal atau superioritasnya. Namun di hati para supporter, Alano 5 telah melampaui gelar tersebut. Ia adalah pahlawan malam itu, pemimpin di medan laga, dan simbol dari semangat pantang menyerah yang akan dikenang dalam setiap cerita sepak bola. Crystal Palace resmi membuat kejutan besar di bursa transfer musim panas dengan merekrut bek tangguh asal Belanda, Mads Hilgers dari FC Twente. Transfer ini langsung menggemparkan publik sepak bola Inggris dan Eropa karena Hilgers dikenal sebagai benteng hidup yang sulit ditembus. Dengan usia yang masih muda, namun memiliki ketenangan dan ketegasan seperti bek veteran, kehadirannya di Selhurst Park bagaikan menambah tembok baja di jantung pertahanan The Eagles. Media-media Inggris menyebut perekrutan ini sebagai langkah berani Palace untuk menghadapi kerasnya Premier League musim 2025-2026. Hilgers sendiri datang dengan reputasi mentereng, salah satu bek terbaik di divisi musim lalu, terkenal dengan duel udara mematikan, tackle bersih, serta visi permainan yang matang. Bagi para fans Crystal Palace, transfer ini ibarat hadiah megah. Seakan klub mereka baru saja mendapatkan pahlawan pelindung yang siap berperang di setiap pertandingan. Lawan-lawan di Premier League ini harus berpikir dua kali sebelum mencoba menembus lini pertahanan Palace. Dalam setiap kontak bola, dalam setiap duel di udara, nama Hilgers akan bergema di stadion, memberi teror bagi striker lawan. Selhurst Park pun bersiap menjadi benteng yang tak tertembus, dan Mads Hilgers adalah komandan barisan pertahanan yang akan memimpin pasukan elang London melawan badai serangan dari tim-tim raksasa liga. Inilah transfer yang bukan hanya sekedar bisnis, melainkan sebuah pernyataan perang. Crystal Palace siap melawan, siap bertahan, dan siap menorehkan sejarah baru bersama Mads Hilgers. Setelah badai kritik menerpa dan desakan publik semakin menggema, nama Shin Tae-yong kembali menjadi pusat perbincangan hangat di jagat sepak bola nasional. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu yang pernah membawa timnas Indonesia menuju sejumlah tonggak penting, perlahan namun pasti mencuat lagi sebagai kandidat terkuat untuk mengembalikan stabilitas dan arah proyek jangka panjang tim Garuda. Bukan tanpa alasan, namanya telah menancap kuat di hati supporter dan kemistirinya dengan skuad muda Indonesia belum sepenuhnya tergantikan.
Setelah kegagalan menyakitkan di tangan Jepang dan Australia di era Patrick Kluivert, federasi mulai membuka mata bahwa pergantian pelatih tak bisa dilakukan sekadar karena nama besar. Di balik euforia kedatangan pelatih top Eropa, ternyata tidak semua bisa langsung menyatu dengan iklim sepak bola nasional. Kegagalan membangun ikatan emosional dan miskomunikasi dengan pemain lokal menjadi pelajaran mahal. Dalam situasi yang penuh tekanan, nama Shin Tae-yong kembali disebut-sebut, bahkan oleh para pemain senior sendiri yang mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Shin Tae-yong memang bukan pelatih sempurna, tetapi satu hal yang tak bisa disangkal adalah kemampuannya memaksimalkan potensi pemain muda Indonesia. Ia membawa sistem, kedisiplinan, serta pendekatan personal yang membuat para pemain merasa bertumbuh. Dari Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan, sebagian besar generasi emas yang kini menghuni skuad utama timnas pernah merasakan didikan langsung darinya. Lebih dari itu, Shin pernah menjadi simbol harapan. Dalam masa-masa sulit, ia menjadi wajah ketekunan dan keberanian melawan arus. Skema kembalinya Shin dimulai diam-diam. Beberapa pejabat PSSI mulai mengadakan komunikasi informal dengan agennya. Mereka tahu betul bahwa kembali mendatangkan Shin bukan perkara mudah. Ia pernah kecewa pada pengelolaan federasi, pada janji-janji yang tak ditepati, dan pada intervensi yang menghambat programnya. Namun waktu telah berjalan. Struktur federasi kini mulai dibenahi. Pendekatan pun dilakukan dengan menjanjikan otonomi yang lebih besar, serta proyek jangka menengah yang berfokus pada persiapan Piala Asia 2027 dan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, supporter bersatu di media sosial. Tanda pagar bertema #StayKembali menggema di berbagai platform. Video-video kenangan, kompilasi gol timnas era STY, dan momen-momen emosional di SEA Games serta Piala Asia U23 viral kembali. Bahkan beberapa pemain muda menyatakan secara terbuka bahwa mereka siap bermain mati-matian jika Shin kembali. Dukungan ini menjadi tekanan moral tersendiri bagi federasi. PSSI mulai menyadari bahwa menghadirkan kembali Shin bukan sekadar langkah teknis, melainkan upaya merajut ulang kepercayaan publik. Puncaknya, diadakan pertemuan rahasia di Singapura antara perwakilan federasi dan Shin Tae-yong. Di sana, tidak hanya dibahas kontrak dan teknis program, tetapi juga masa depan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Shin meminta jaminan soal infrastruktur latihan, pemantapan tim junior, dan dukungan psikologis untuk para pemain. Ia juga ingin evaluasi menyeluruh terhadap sistem kompetisi lokal agar selaras dengan pengembangan pemain muda. Federasi setuju secara prinsip dan memberi lampu hijau pada negosiasi lanjutan. Ketika kabar ini mulai bocor ke publik, respons netizen luar biasa. Banyak yang mengaku kembali bersemangat menyambut pertandingan timnas jika Shin kembali. Bahkan ada yang membuat mural wajahnya di berbagai kota. Dukungan yang sangat organik ini membuat PSSI tak punya pilihan lain. Mereka mengubah pendekatan. Kini, bukan Shin yang datang melamar, tetapi federasi yang mengundangnya pulang. Skema ini juga didukung oleh pemain-pemain diaspora. Jay Idzes, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk disebut-sebut lebih nyaman dengan pendekatan Shin yang humanis dan terstruktur. Bahkan, beberapa pemain Liga 1 yang sebelumnya sulit bersaing di era pelatih asing, kini menaruh harapan bisa kembali mendapatkan kesempatan. Shin dikenal tak pandang bulu. Siapapun yang bekerja keras dan menunjukkan kualitas pasti diberi tempat. Kini, proses finalisasi kontrak sedang berlangsung. Diperkirakan hanya tinggal masalah waktu sebelum nama Shin Tae-yong
kembali diumumkan secara resmi sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Ia akan membawa kembali staf Koreanya, menyusun ulang daftar pemain, dan memulai mini training camp sebagai persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Misi besarnya tak lagi hanya membawa Indonesia bersaing, tetapi meloloskan Garuda ke panggung yang dulu hanya jadi impian, Piala Dunia. Shin tahu jalan ini tak akan mudah. Tapi kali ini ia punya modal lebih besar, dukungan total dari supporter, pengalaman mendalam di level Asia, dan rasa cinta yang tak pernah pudar kepada sepak bola Indonesia. Ia kembali bukan sebagai pahlawan instan, tetapi sebagai pembangun yang belum selesai dengan mimpinya. Garuda memang sempat jatuh, jadwal pertandingan uji coba, peralatan latihan, akomodasi tim pelatih Korea, bahkan rencana pembangunan pusat latihan terpadu ditata ulang agar sesuai standar pelatih. Kali ini, PSSI tak mau main-main. Mereka tahu bahwa STY bukan pelatih yang bisa diatur seenaknya. Dan mereka sadar bahwa kalau ingin hasil besar, mereka harus menyerahkan kuasa penuh kepada pelatih terbaik yang pernah mereka punya. Tapi tentu, tidak semua menyambut kembalinya Shin dengan tangan terbuka. Beberapa kalangan di internal federasi masih menyimpan kecurigaan soal loyalitas, terutama setelah ST sempat membuka opsi melatih Korea Selatan atau klub Asia lainnya. Namun bagi publik, keraguan itu tidak penting. Mereka hanya melihat bahwa selama Shin menangani timnas, grafik performa naik, ranking FIFA membaik, dan mental pemain jauh lebih kuat. Bagi publik, Shin bukan hanya pelatih, tapi simbol dari cara kerja yang benar. Kini tinggal menunggu waktu. Bila semuanya berjalan sesuai rencana, STI akan diperkenalkan kembali secara resmi dalam konferensi pers nasional dengan janji baru, semangat lama, dan mimpi yang sama. Melihat Garuda terbang tinggi ke langit Asia, bahkan dunia. Kembalinya Shin Tae-yong bukan hanya peristiwa teknis dalam lingkup olahraga. Ia membawa efek dominonya sendiri. Di hari-hari setelah bocoran mengenai penandatanganan kontrak baru menyebar luas, sejumlah kelompok supporter mulai menghidupkan kembali koreografi, chant, dan simbol-simbol era kejayaan STI. Bendera Korea Selatan dikibarkan berdampingan dengan merah putih, bukan dalam bentuk menjilat asing, melainkan ekspresi cinta dan terima kasih atas kontribusi nyata yang pernah ia berikan. Tagar Ira STY kembali pun memuncak menjadi tren nomor 1 nasional selama berhari-hari. Media massa menurunkan artikel retrospektif, menggali ulang momen-momen epik selama masa kepelatihan STI. Dari SEA Games 2023 hingga perjuangan heroik di Piala Asia U23. Pemain-pemain muda yang sempat meredup dalam sistem sebelumnya mulai kembali bersinar dalam latihan tertutup. Shin tidak pernah mengabaikan potensi. Ia tahu bagaimana caranya menyentuh sisi emosional pemain, menggugah kembali kepercayaan diri mereka. Beberapa pemain yang dulunya tak berani mengambil risiko, kini mulai menunjukkan keberanian. Ia tidak hanya memberi instruksi, tapi juga memperlihatkan kepercayaan. Bagi STY, kepercayaan adalah bahan bakar utama performa. Yang menarik, kembalinya STY juga membuat lawan-lawan regional kembali waspada. Media Vietnam, Malaysia, bahkan Jepang mulai mengangkat berita soal kesiapan Indonesia menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Mereka tahu bahwa di tangan STY, Indonesia bukan sekadar tim underdog. Mereka tahu bahwa pelatih ini bisa membuat timnya bermain jauh melebihi ekspektasi. Bahkan Federasi Australia sempat menyampaikan keinginan agar tidak berhadapan dengan Indonesia di fase awal. Semua ini menunjukkan bahwa kehadiran ST bukan cuma berarti bagi Indonesia, tapi juga mengubah persepsi internasional terhadap kekuatan Garuda.
Di tingkat pengembangan, STY juga kembali menjalankan program long-term development yang dulu ia cetuskan, Garuda Rising. Program ini dirancang untuk menciptakan jalur yang terintegrasi dari usia 15 hingga senior dengan penekanan pada kultur disiplin, kekuatan fisik, dan kecerdasan bermain. STY tahu bahwa sistem Indonesia sering membentuk pemain bintang lokal yang kurang siap bersaing secara taktik di level internasional. Oleh karena itu, ia menyusun ulang struktur latihan, durasi, menu latihan, dan metode evaluasi. Ia bahkan membentuk tim khusus untuk mendampingi pemain muda selama transisi ke level senior, baik dari sisi teknis maupun mental. Federasi pun mulai merealisasikan rencana pembangunan pusat pelatihan timnas yang tertunda. Desain arsitekturnya bahkan dimodifikasi atas masukan langsung Setiabi agar sesuai dengan sistem camp pelatihan di Korea. Ini termasuk pemisahan zona antara pemain dan media, fasilitas gym kelas dunia, ruang psikologis, kolam pemulihan, dan ruang taktik dengan layar interaktif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia benar-benar serius menciptakan rumah bagi timnas, bukan hanya tempat persinggahan sebelum turnamen. Yang tak kalah penting adalah diplomasi olahraga. Di bawah bayang-bayang STY, Federasi mulai menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan Federasi Korea Selatan. Program pertukaran pelatih, uji coba berkala, hingga kolaborasi riset sport science disiapkan. Bahkan ada rencana mendatangkan pelatih penjaga gawang dan pelatih fisik dari K-League sebagai bagian dari program adaptasi kultur kerja profesional. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kembalinya STY juga menghidupkan kembali rivalitas lama di internal. Beberapa klub masih merasa terancam karena pemain mereka bisa sewaktu-waktu dipanggil tanpa restu. Jadwal Liga 1 yang padat masih menjadi persoalan klasik. Tapi STY kali ini lebih taktis. Ia membentuk tim negosiator hubungan klub dan timnas agar tak terjadi benturan frontal. Ia juga membuka ruang komunika